Cek. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kali ini aku mau bercerita tentang Telaga Ngebel. Yap, Telaga Ngebel yang ada di Ponorogo. Nah, telaga ini itu dibangun di tahun 1920 sampai 1924. Awalnya ini dipermanfaatkan untuk lahan pertanian yang luasnya sekitar 10.000 hektar dan untuk membangkitkan listrik melalui sebuah PLTA berkapasitas 2,25 megawatt. Nah, waduk ini terletak di kaki Gunung Wilis pada ketinggian 730 meter di atas permukaan laut dan nggak jauh dari kota Ponorogo, sekitar 12,5 km. Suhu udara di sekitar Telaga Ngebel ini juga cukup sejuk, sekitar 20 sampai 26 derajat Celcius. Dan harus kalian tahu juga, di bagian hulu di salah satu sungai yang mengalir ke waduk ini, ke Telaga Ngebel itu, terdapat air terjun yang diberi nama air terjun Toyo Marto. Kalian boleh cek di sana ya. Oke, sekarang kita masuk ke legenda Telaga Ngebel. Jadi, di zaman dahulu kala itu, ada sepasang suami istri. Mereka ini melahirkan anak, tetapi ternyata yang keluar itu adalah seekor ular naga. Akhirnya naga ini diberi nama Baru Kelinting. Karena melihat keanehan Baru Kelinting ini, akhirnya mereka berdua gak berani tuh singgah di kampung. Karena takut kalau digunjing tetangga. Akhirnya mereka mengungsilah di pucuk gunung, mengasingkan diri, dan memohon kepada dewa agar mengembalikan rupa putra mereka menjadi wujud manusia. Nah, setelah mereka berdoa, akhirnya doa itu pun didengar. Baru Kelinting bisa berubah menjadi manusia, tapi ada syaratnya. Baru Kelinting itu harus bertapa selama 300 tahun, tapi caranya melingkarkan tubuhnya di Gunung Semeru. Masalahnya pas dia melingkarkan tubuhnya di Gunung Semeru itu tuh kurang sejengkal doang. Karena kurang sejengkal, Baru Kelinting nggak kalah pinter dong. Akhirnya lidahnya dia julurkan biar bisa menyentuh ujung ekornya. Tetapi syarat untuk menjadi manusia itu nggak mudah. Dewa akhirnya meminta untuk ayahnya Baru Kelinting ini memotong lidah. Tapi Baru Kelinting ya udah nggak apa-apa, nggak menolak, toh demi kebaikannya juga agar jadi manusia. Nah, setelah hampir selesai pertapaannya Baru Kelinting itu bertepatan dengan kepala kampung yang akan menikahkan anaknya. Nah, pernikahannya ini akan digelar dengan mewah dan sangat besar. Nah, karena pesta pernikahannya ini digelar sangat mewah dan sangat besar, hidangannya kurang. Akhirnya warga kampung membantu kepala kampung ini untuk mencari binatang-binatang di hutan sebagai hidangan kekurangannya itu, untuk menutupi kekurangan hidangan. Mereka pergi ke hutan, ke sana kemari mencari binatang buruan, ternyata tidak ada. Akhirnya mereka beristirahatlah. Nah, salah satu warga itu menancapkan parangnya ke sebuah dahan. Prak! Ternyata dahannya itu mengeluarkan darah. Mereka penasaranlah, darah apa ini? Setelah mereka cari tahu, ternyata itu adalah darahnya ular raksasa atau ular naga. Karena melihat itu, akhirnya mereka mengambil beramai-ramai mengambil dagingnya untuk dimasak dalam pernikahan tersebut. Setelah semua sudah siap, hidangan juga sudah siap, akhirnya pesta pernikahan pun berlangsung. Dan di hari itu juga bertepatan dengan berakhirnya pertapaan si Baru Kelinting. Benar saja, naga itu akhirnya berubah menjadi seorang anak kecil. Sayangnya anak kecil ini mengalami kesusahan dalam berbicara karena kalian masih ingat kan, lidahnya dipotong oleh ayah dan tubuhnya itu banyak banget luka-luka. Karena apa? Karena dagingnya tadi waktu dia masih bertapa itu diambil sama warga untuk hidangan di pesta tersebut. Nah, setelah si Baru Kelinting ini berubah menjadi manusia, Baru Kelinting pun turun ke kampung dan dia mendatangi pesta tersebut. Dia kelaparan dan dia meminta makanan ke warga, juga ke pesta itu, tetapi semua warga malah mengusirnya, bahkan mengejek anak itu. Melihat nasib anak ini yang malang, ada seorang wanita tua
Dia merasa kasihan dan dia membawa pulang si anak ini. Lalu si anak ini diberilah makan dengan lauk berupa daging yang diterima dari pestanya itu. Si anak ini makan dengan lahap, tapi dia tidak mau memakan daging itu. Setelah selesai makan, baru Kelinting ngomong sama si wanita tua itu tadi. Dia berpesan, "Bu, tadi saya pikir sudah tak ada lagi orang baik di kampung ini. Rupanya masih ada orang seperti Anda. Bu, tolong siapkan lesung. Kalian tahu lesung tidak? Lesung itu adalah kayu tempat menumbuk padi. Nah, bila terjadi sesuatu, ibu segeralah naik ke lesung tersebut." Begitu pesan baru Kelinting. Nah, si nenek tua ini dia menuruti ucapan baru Kelinting tanpa banyak pertanyaan apapun. Lalu baru Kelinting pun kembali ke pesta itu. Di depan pesta itu, baru Kelinting menancapkan sebuah lidi ke dalam tanah. Lalu dia berteriak ke semua warga, "Hai para warga, lihatlah di tanganku ini, aku memiliki sekerat daging. Jika kamu mampu memenangkan sayembara yang kuadakan, maka ambillah daging ini. Namun, jika kalian tak mampu, maka berikanlah semua daging yang kalian masak kepadaku." Sayembaranya apa? Sayembaranya adalah harus mencabut lidi yang tadi baru Kelinting tancapkan ke dalam tanah. Akhirnya banyak warga berbondong-bondong satu persatu mencoba sayembara itu. Semua warga mencoba untuk mencabut lidi tersebut dari dalam tanah. Dan karena tidak ada satupun warga yang berhasil mencabut lidi itu, akhirnya baru Kelinting sendiri yang mencabut lidi itu dari tanah. Dan dari cabutan lidi tersebut muncullah air. Nah, setelah itu karena kan baru Kelinting yang akhirnya memenangkan sayembara. Dan tadi apa janjinya? Kalau baru Kelinting yang memenangkan sayembara, semua daging yang sudah dimasak di pesta tersebut harus diberikan ke baru Kelinting. Tetapi semua warga menolaknya dan semua warga mengacuhkan baru Kelinting. Dan baru Kelinting pun ngomong lagi ke semua warga, "Lihatlah ketamakan kalian wahai manusia. Lihatlah ketidakpedulian kalian pada sesama, pada manusia yang cacat sepertiku. Bahkan kalian tidak mau mengembalikan hakku. Ketahuilah, daging yang kalian masak itu adalah dagingku saat aku masih menjadi ular naga yang sedang bertapa. Maka kalian berhak mendapatkan balasan yang setimpal." Nah, akhirnya air yang tadi mengalir kecil yang dari lidi yang dicabut baru Kelinting itu akhirnya semakin lama semakin banyak, terus menerus sampai menenggelamkan kampung tersebut. Semua warga pada berteriak dan melarikan diri, tetapi mereka semua akhirnya tidak selamat. Dan kalian masih ingat nenek yang tadi memberikan makan ke baru Kelinting? Nenek itu naik ke kayu lesung dan dia akhirnya selamat. Dan yang selamat hanyalah si nenek itu, karena nenek itu berbuat baik, mau berbagi ke sesama manusia. Genangan air itu pun berubah menjadi telaga yang sangat luas. Dan konon katanya sejak saat itu baru Kelinting berubah lagi menjadi ular dan dia melingkarkan tubuhnya di dasar telaga. Yang saat ini telaga itu dinamakan dengan Telaga Ngebel. Begitu teman-teman. Nah, konon katanya juga Telaga Ngebel ini memiliki peran penting dalam Kabupaten Ponorogo. Katanya salah seorang pendiri Kabupaten Ponorogo ini yaitu Bathara Katong, sebelum melakukan syiar Islam di Kabupaten Ponorogo, Bathara menyucikan diri terlebih dahulu di mata air yang ada di dekat Telaga Ngebel yang kini dikenal sebagai Kucur Bathara. Nah, kemudian dari legenda Telaga Ngebel ini terciptalah kesenian reok tek atau dikenal juga jaranan tek
yang identik dengan barongan berwujud naga baru klinting. Dan untuk memaksimalkan pemanfaatan air ini yang tertampung di Telaga Ngebel, di tahun itu, tahun 1959, PLN menugaskan Insinyur Bagus Mujiantoro untuk merancang pembangunan PLTA di dekat telaga ini di bawah bimbingan Insinyur Sujiatmo. Nah, pembangkit listrik tenaga air Ngebel lalu dirancang dapat membangkitkan listrik sebanyak 1.600 MW per tahun untuk memenuhi kebutuhan listrik di Karisidenan, Madiun. Oh iya teman-teman, luas Telaga Ngebel ini itu sekitar 150 hektar. Dengan luas tersebut, Telaga Ngebel diklaim lebih luas 5 kali dibanding Telaga Sarangan di Magetan yang hanya memiliki luas sekitar 30 hektar. Nah, kemarin aku mencoba untuk berkendara pakai sepeda motor mengelilingi telaga ini dan waktunya hampir 20 menit. Begitu teman-teman, dari titik awal sampai titik akhirnya. Nah, untuk teman-teman yang mau berwisata ke Telaga Ngebel itu tiket masuknya dikenakan 10.000 per orang. Lalu untuk naik kapal itu juga 10.000 per orang. Dan di sana juga banyak permainan yang lain, ada speedboat, ada juga sepeda air. Dan sepertinya ada flying fox juga, cuman kemarin saya nggak melihat flying foxnya ada di mana. Lalu makanan di sana cukup murah, gorengan pun juga murah. Begitu teman-teman, senang sekali berliburan di Telaga Ngebel bersama dengan keluarga. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, semoga bermanfaat ya. Aku ngerti Indian tak jak sini lagu explore kuwi ana terowongan Belanda. Iya. Oh alah, ini ada jagung rebus di sini. Dalam Ada jagung rebus.